Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solihah semuanya, selamat datang di channel Bright Talk Indonesia. Bersama saya, co-founder Bright Talk, Ita Rehanah, dan Saya Siva, founder dari Mana Kan Data ini. Oke, Solihah semuanya. Hari ini kan kita mau bahas ya tentang manajemen finansial keluarga. Ini adalah salah satu topik yang paling banyak ditanyain juga di Bright Talk karena ini relate banget nih sama kehidupan sehari-hari followers Bright Talk gitu, baik yang sebelum menikah ataupun sudah menikah. Karena challenging banget nggak sih, maksudnya ngelola finansial keluarga itu gitu. Cuman kayaknya kita perlu define lagi deh, Kak Siva. Sebenarnya kenapa sih kita itu perlu punya awareness yang tinggi tentang manajemen finansial keluarga ini? Oke, jadi sebenarnya tuh kehidupan kita tuh nggak jauh-jauh dari uang ya. Kalau misalkan kita mau beli apa, pakai uang kan. Nah, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik itu bisa menjadikan hidup kita lebih baik juga. Makanya diperlukan yang namanya manajemen finansial. Sebenarnya nggak beda jauh sama manajemen hidup, tapi ini yang kita atur adalah keuangan kita. Jadi biar lebih tertata ya. Tahu kalau misalnya ada masalah-masalah nanti gampang nge-trace-nya gitu ya. Betul banget. Oke deh. Terus kalau kita pengen finansial kita bagus, pasti kan ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Gimana sih caranya biar kita itu bisa ngatur finansial itu dengan baik? Apa aja sih yang perlu dicek gitu di finansial kita? Jadi gini, kalau kita sebagai manusia nih mau ngecek kita sehat atau enggak, kan ada yang namanya medical check up. Nah, kalau di finansial ada yang namanya financial check up. Wow, Jadi financial check up. buat tahu kondisi keuangan kita sehat atau enggak itu ya lakukan financial check up. Apa aja tuh financial check up? Apa aja? Pertama, kalian harus tahu nih kalau cash flow kalian tuh positif. Jadi antara penghasilan sama pengeluaran lebih besar penghasilannya gitu, dan enggak lebih besar pengeluarannya. Oke, nah yang kedua adalah tentang net worth. Net worth ini adalah kondisi total aset kita sama total hutang kita. Total aset tuh berarti semua yang kita miliki ya? Ya, total aset yang kita Yang bisa miliki. dihitung Aset harta harta, gitu. iya, yang dihitung harta kita. Jadi mulai misalkan tabungan, deposito, logam mulia, rumah, kendaraan, itu termasuk. Dikurangin hutang itu juga Dikurangi harus total hutang kita. harus lebih tinggi. Paling enggak 50-50. Terus apa lagi? Nah, habis itu ada asuransi. Jadi kita punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan buat proteksi diri kita. Oke. Nah, habis itu yang keempat ada dana darurat. Jadi dana darurat, dana yang dipakai untuk kita alokasiin ketika kita di dalam kondisi yang darurat. Kondisi darurat itu adalah Contohnya apa? Contohnya tuh misalkan kalau tiba-tiba kita di PHK. Nah, kita kan nggak dapat cash flow income ya. Iya. Nah, untuk nge-backup cash flow yang ketika kita Selama kerja kita itu ya. dapat, nah itu pakai dana darurat gitu. Jadi dana darurat ini mesti sesuatu yang mudah dicairkan ya, liquid ya. Ya, betul, boleh Cepat dicairkan dan aman. Oh, dan aman ya. Karena harus bisa cepat sewaktu di apa namanya dipakai kalau dibutuhkan. Terus kalau apa namanya yang orang bilang juga kalau misalnya kita mau investasi atau mau nabung itu gimana ya? Nah, jadi gini, teman-teman kalau misalkan dana darurat udah terpenuhi nih, teman-teman kan biasanya punya excess cash flow ya, punya penghasilan, punya surplus dalam cash flow-nya. Nah, itu bisa dialokasikan ke tabungan untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan teman-teman. Jadi mesti punya tujuan keuangan sebelum menabung ya, biar tabungannya juga. Jadi kita Jelas harus tahu tujuannya gitu ya? reasonnya, Oh, buat apa sih reasonnya. kita nabung gitu. Jadi tujuannya jelas, bukan nabung buat nyimpen duit aja, tapi Oh, oke. kita tahu itu digunakan untuk apa, dan Itu juga investasi juga kayak gitu ya. investasi juga seperti itu. Dan kita harus ini nih belajar strateginya dan harus evaluasi. Jadi sebenarnya gimana sih dari poin-poin yang tadi tuh cara ngeceknya gimana? Kayak cash flow positif itu cara ngeceknya gimana? Terus apa namanya kayak apa yang kedua tuh net worth itu emang harus di tracking gitu, dicatetin semua terus dihitung atau gimana caranya? Oh, jadi gini, financial check up itu dilakukan paling enggak 1 tahun sekali. Atau 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, silahkan teman-teman cek cash flow dan juga net worth-nya, kira-kira Di kondisinya itu ya, bagus atau dicatat enggak. itu ya? Ada
teman-teman bisa pakai apa aja, bisa pakai tabel Excel, bisa nyatet manual kalau nggak kesusahan gitu, atau cari Saya juga aja menghubungi Manakan ID loh boleh gitu. boleh nanti silahkan cek di websitenya, atau cari aja, ada kok banyak sekali tools untuk melakukan PSR. Oh iya. Jadi minimal 6 bulan sekali ya itu dilakukan biar kita Atau bisa ketika terus ngecek finansial kondisi kita, kondisi keluarga kita berubah, misalkan KITA nambah anak, nah itu kan pasti perlu ada penyesuaian nih terhadap keuangan, nah Iya. itu juga bisa dilakukan juga financial check up, atau menarik mau sekali ya. mau take a big decision kayak mau ngajuin KPR rumah, nah itu silahkan dicek juga Ya. kondisi keuangannya apakah mampu mengambil KPR rumah. Aduh, menarik sekali ya diskusi ini. Saya juga jadi tercerahkan beberapa hal yang selama ini masih dalam pikiran. Kita lanjut ya, Solihah ya. Terus gimana nih, apa namanya, kan kadang kalau orang apa ya punya suka tracking gitu ya, tracking keuangannya sendiri, gimana caranya biar si cash flow ini tetap bisa positif terus gitu, nggak ada bocor halus gitu. Nah ini nih yang sering banget ditanyain ke saya, gimana caranya biar cash flow ini nggak bocor halus, karena biasanya curhatan ibu ya selalu ada aja bocornya sedikit. Nah gimana caranya Kak Ita? Nah, caranya adalah kita harus tahu nih penghasilan sama pengeluaran kita berapa secara rinci. Jadi kita tahu pos-pos pengeluaran kita itu. Nah terus pengeluaran itu kira-kira yang bikin bocor halus itu apa sih setiap bulannya, itu harus kita analisis. Nah tahu dari situ sekiranya yang bisa kita hindari di bulan-bulan berikutnya. Bisa dengan cara mengurangi pengeluaran kita, bukan mengurangi, lebih tepatnya langsung mengurangi gitu nggak ya, tapi kita mencari substitusi terhadap kebutuhan itu. Oke. Jadi ada nggak Jadi sih? mesti pinter-pinter juga ya. Iya benar, ada nggak sih kalau ibu-ibu rumah tangga paling gampang sabun cuci kira-kira ada yang lebih murah nggak sih tapi Oke. hasilnya masih bagus gitu kan, sekarang banyak tuh yang sharing kayak gitu kan, jadi cari aja gimana caranya biar nyari penggantinya gitu. Nah yang kedua adalah kalau misalkan bisa menambah penghasilan dan tidak mengganggu aktivitas atau mengganggu apa ya kehidupan kita, yang salah. Jadi bisa juga ya, jadi bisa juga apa namanya, kita mensubstitut kebutuhan kita dengan harga yang lebih murah, atau kita tambah penghasilan yang sekiranya itu nggak mengganggu aktivitas kita. Iya, dan harus dengan izin keluarga pastinya ya. Jadi Oke, keluarga nggak kesepakatan merasa ya, ganggu. Iya, betul kesepakatan sekali. tim di dalam keluarga itu sendiri. Terus kadang orang itu pengen banget ya, gimana jadi orang yang hemat sih gitu. Perasaan aku udah ini deh udah berusaha untuk hemat, tapi kok nggak bisa gitu. Gimana sih tipsnya biar bisa hemat pengeluarannya gitu? Sebenarnya gini, kalau pengeluaran itu berdasarkan gaya hidup kita ya. Gitu. Jadi kalau gimana caranya biar tahu hemat, kita harus define dulu nih kebutuhan kita sama keinginan kita. Jangan sampai ini kecampur aduk. Gitu. Jadi teman-teman bisa mulai mempertanyakan, kira-kira gue benar-benar butuh atau cuma ingin aja ya. Kalau misalkan barang itu ada, misalkan kira-kira ada pengganti lainnya nggak ya? Kira-kira di rumah gue udah punya belum ya? Atau urgent nggak ya beli sekarang? Kira-kira kalau beli 7 hari lagi gimana ya? Jadi kalau beli bulan depan gimana iya, ya? jadi gitu ada ya. kebiasaan saya kalau misalkan mau beli sesuatu tapi masih bingung ini butuh atau enggak, saya diemin dulu 7 hari. Kalau 7 hari lupa berarti itu saya cuma keinginan sesaat. Oke. Tapi kalau misalkan Diemin emang 7 hari kepikiran dulu. terus, Bukan cuma orang yang dibeli dong kayak. Bukan cuma. kalau ternyata masih kepikiran terus dan kayaknya bener-bener butuh, ya baru tanya ke bapak suami, Pak boleh dibeli? Kalau bapak suami boleh. iya, Oke. iya, iya. Ternyata menjadi kebutuhan keluarga. Artinya kita mesti punya ini ya, kemampuan untuk ngebedain mana sih kebutuhan primer, sekunder, tersier Iya. gitu ya. Dari kita terbiasa mencatat itu, nanti kita akan lama-lama jadi tahu gitu ya. Iya. Bahwa oh ini tuh sebenarnya kebutuhan, oh ini sebenarnya keinginan, kita bisa ngedefine. Kalau kita nggak ngejalanin itu, jadi lebih sulit kayaknya ya. Paling gampang sih gini, kalau misalkan kita nggak beli itu, hidup kita baik-baik aja, ya berarti itu bukan kebutuhan kita. Oke, itu cuma kayak keinginan. Iya. I see. Terus gini juga, kadang orang berpikir yang bikin apa namanya cash flow itu nggak bisa positif juga, kadang orang suka ini deh, kayak berhutang. Oh. Menurut Kak Siva gimana sih sebenarnya kita tuh kalau misalnya pengen berhutang itu manajemennya mesti gimana? Atau Sebenarnya boleh nggak sih berhutang gitu? boleh aja berhutang, asalkan tadi cash flow-nya tetap positif. Gitu. Cara gampangnya adalah tadi kita ngebandingin total aset sama total hutang kita. Kalau misalkan
total hutang kita udah 50%, dibandingkan total jumlah aset tadi dibanding total hutang udah 50-50, maka kita nggak boleh berhutang lagi nih. Tapi kalau misalkan masih ada celah, kita berhutang sesuai dengan tadi batas maksimal tadi 50%. Nah terus kita harus mikirin cicilan, kan hutang kan ada cicilan kan? Iya. Nah Cicilan itu nggak kepikir ya di awal. Kan? Gampang ngutangnya, pas bayarnya itu kelabakan. Nah benar banget. Dan cicilan ini harus dipikir-pikir. Paling enggak itu maksimal banget cicilannya besarnya harus 30% dari gaji pemberi nafkah. Oh, jadi yang 30% itu bayarnya ya, bukan ngutangnya ya? Cicilannya ya, 30% cicilannya. Dan ini harus dari penghasilan pemberi nafkah utama. Either suami atau istri ya, terserah yang ngasih nafkah utama yang mana gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 30%. Karena nanti bisa kolaps ya. Iya, dan hati-hati ya berhutang, apalagi kayak buat berhutang rumah, mobil, itu ada hidden cost yang mana ada biaya perawatan, ada macam itu harus cost itu dicatat. Kita harus mikirin. Cuma perawatan diri aja yang hidden. Tapi juga perawatan macam-macam tuh ada kayak butterfly effect kayak gitu kan. Butterfly effect apa terus saya merasa pintar dan ini keluar ini ya. Ada banyak tambahan biaya yang sebenarnya juga ada, dan itu harus kita pikirkan juga. Wow, mencerahkan sekali kan Solihah. Coba kalau misalnya kita tahu ini sejak awal, sebelum kita merasakan pernikahan dari jauh-jauh hari, wah itu worth it banget. Jadi kita bisa benar-benar nyiapin semuanya dengan baik dan nggak kaget nanti ketika masuk ke dunia pernikahan, semuanya udah kita tahu rumusnya. Jadi pas dapat rezeki seberapa aja kita bisa ngelola dengan baik karena udah terbiasa mengelola finansial kita gitu ya. Karena emang kewajiban kita adalah mengelola harta kita dan mempertanggungjawabkannya kan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Terus ada lagi nih, kita pengen juga bahas studi kasus tentang manajemen keuangan keluarga. Kasifah sendiri sebenarnya ada nggak sih contoh yang bisa dikasih gitu ke sahabat-sahabat Solihah semuanya? Apakah itu problem yang umum atau contoh yang baik di dalam manajemen finansial? Kalau sejauh ini ya, yang sering saya dengar curhatan dari teman-teman nih terkait dengan pengelolaan keuangannya adalah ada dua hal. Pertama tentang bocor halus, yang kedua tentang nabung tapi nggak berasa nabung. Ya, jadi kayak tabungannya kok kepake mulu sih, jadi nggak ngumpul-ngumpul nih tabungan. Pertama tentang bocor halus itu biasanya karena tadi nggak bisa define mana kebutuhan mana keinginan. Terus nggak ada dana darurat. Jadi ketika ada keadaan darurat nih, dia kelabakan. Jadi harus ngambil uang bulanan yang mana merusak cash flow-nya gitu. Jadi cash flow-nya negatif. Jadi emang harus dipisahin betul-betul ya. Iya, si tabungan ini, investasi, dana darurat, asuransi semuanya beda. Iya, betul, karena emang punya tujuan yang berbeda dana-dana tersebut gitu. Nah, habis itu tentang tabungan tadi. Jadi banyak teman-teman yang nabung, asal nabung tapi nggak tahu nabung buat apa ya, nggak ada tujuan spesifik buat apa. Beda ceritanya kalau misalkan kita, aku pengen nabung nih buat dana pendidikan anak aku. Misalkan anak aku mau sekolah 5 tahun lagi butuh biaya, kalau sekarang biayanya 25 juta, kira-kira nanti kalau 5 tahun lagi ya 25 juta kali inflasi lah ya gitu kan. Jadi kan kita punya target nominal yang harus kita tabung gitu, dan kita dari menuju ke sana kira-kira mesti berapa ya betul tahunnya per bulannya saving ya. Jadi kita ngerasa nggak duit kita banyak, tapi emang duit itu dibutuhkan di masa depan gitu. Jadi kita bisa mengetahui pos-pos mana yang emang dipakai untuk masa sekarang dan untuk dikonsumsi di masa depan gitu. Jadi mesti ngebagi dua, pos yang untuk today sama pos yang buat nanti di masa depan, yang benar-benar harus disiplin ya sama itu, biar finansial keuangan kita nggak jebol di suatu hari nanti kita juga kaget, ternyata saya nggak bisa bayar sekolah, jangan misalnya. Oh, yang paling parah anaknya yang disekolahin lagi. Jadi alasan homeschooling karena itu makanya. Mohon maaf, ini topik yang lain gitu. Oke, ini seru banget, kita bisa ngobrol-ngobrol sama Kasifah ya. Nah sebenarnya video ini juga barengan sama Kulwap Manajemen Keuangan Keluarga. Nanti ada worksheet ya buat teman-teman yang ikutan Kulwap, akan di-share sama Kasifah, bisa dilatih dan kita akan ngobrolin itu di Kulwapnya. Nah buat teman-teman semua jangan lupa ya buat follow @manakara.id di Instagram, atau bisa cek websitenya di manakara.id. Oke, terima kasih Kasifah udah sharing bersama Bright Talk ID, udah kolaborasi sama kami. Semoga suatu hari nanti bisa
kolaborasi lagi. Terima kasih buat sahabat Soleh semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa banget buat subscribe, like, and share ke teman-teman kamu semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.